Luar biasa, SMP Negeri 10 Banjarbaru. Hari ini kita berkumpul dalam kondisi penuh semangat, penuh kesehatan yang luar biasa, sehingga Bapak Ibu Guru dapat berhadir dengan semangat untuk mengikuti Kombel. Kombel itu komunitas belajar. Kalau kita Kombel, rombongan belajar. Bapak Ibu sekalian, komunitas belajar itu bukan tugas sesaat, tapi adalah rencana ke depan yang sangat luar biasa, lebih luar biasa daripada MGMP. Kenapa? Karena nanti ke depan saya canangkan komunitas belajar tidak hanya sebulan 2 kali, tapi saya rencanakan ke depan kalau sudah berjalan dengan baik itu saya canangkan seminggu sekali. Kenapa perlu komunitas belajar kita bentuk? Akibat daripada keresahan-keresahan daripada Bapak Ibu sekalian. Bagaimana menuangkan keresahan-keresahan itu mungkin tidak akan tertuang tertampung di MGMP ataupun tertampung kepada kepala sekolah ataupun kepada rekan sejawat. Saat Bapak Ibu guru di kantor itu sudah berpikir masing-masing di situ. Terus bagaimana sih menuangkan keresahan-keresahan Bapak Ibu guru dalam KBN? Ya di sini loh, di komunitas belajar ini. Aku kok nggak bisa ini, aku kok nggak mampu ini. Terus yang sudah bisa dan mampu juga ingin melaksanakan praktek baik. Aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan itu. Aku ingin berbagi praktek baik ke pian. Bisa diaplikasikan di pelajaran dia. Nah, inilah salah satu faktor kenapa komunitas belajar kita bentuk. Memang di tahun kemarin sudah diwacanakan tapi tidak berjalan. Momentum ini saat saya memimpin di SMP 10 Banjarbaru, kita mulai, kita action, tidak hanya tertuang di dalam SK. Kita wacanakan sebulan 2 kali sambil nanti dalam perjalanan ke pantau. Kalau berjalan dengan baik dan lancar, saya canangkan seminggu sekali. Kenapa kemarin saya hanya menawarkan per seorang satu persatu? Saya tidak memaksakan semua wajib ikut, enggak, tapi saya tawarkan satu persatu. Saat Bapak Ibu bisa tawarkan, saya tidak Pak, saya ikut Pak, saya ikut terpaksa Pak. Saya ikut bahwa mindset Bapak Ibu guru, mindset bahwa seorang guru harus menjadi tipe pembelajar. Bapak Ibu guru pasti di kelas memotivasi anak untuk menjadi tipe pembelajar. Sedang Bapak Ibu nggak menjadi tipe pembelajar, bagaimana? Apa yang Bapak Ibu ajarkan tapi Bapak Ibu tidak melaksanakan. Kita harus mengikuti tuturi handanya kita pegang.
kita bisa menyampaikan ke siswa, tapi kita juga harus sebagai agen perubahan juga tipe pembelajar juga. Gimana seorang agen perubahan tidak mau belajar, statis ilmunya, tidak update ilmunya, sedangkan ilmu terus berjalan. Soal IT kita tertinggal jauh sama anak-anak, Bapak Ibu. Anak-anak dipegang sekali sudah dengan IT, sudah berjalan dengan kecepatan luar biasa dan penguasaan. Kita lambat, tapi kita harus bagaimana keluar dari zona nyaman. Mau nggak kita keluar dari zona nyaman? Kalau masih kita nggak mau keluar dari zona nyaman, kita terlibas oleh kemajuan teknologi. Sebagai seorang agen perubahan tipe pembelajar, seorang guru harus mengikuti perubahan. Kalau Bapak Ibu nggak mau keluar dari zona nyaman, tertinggal terus kita. Sekarang sekolah kita, bukan sekolah kita, sekarang di dunia pendidikan sudah menggunakan berbasis data. Betul nggak Pak Jayadi? Pak Jayadi tadi mempertanyakan SMP 3, aku sudah mengalami 3, 5, 2, 1. Karena sudah menggunakan berbasis data, Pak Jayadi mempertanyakan, kalau sudah 3, 4, 5, buktinya mana kok di tempatku tidak masuk? Artinya apa? Berbasis data. Datanya kalau benar-benar sudah diupload dan menggunakan jalur yang sesuai dengan Chromebook, linknya PMM, pasti Pak Jayadi tidak akan mempertanyakan kembali. Pak Jayadi cukup dari kantor melihat melalui HP Androidnya Pak Jayadi sudah mengetahui laporan SMP 3 sudah sekian orang yang masuk, SMP 10 sudah sekian yang masuk. Tidak hanya laporan lisan, sudah Pak. Sedangkan kita sudah berbasis data online. Itu kemajuannya sekarang di dunia pendidikan lebih enak diakses. Pak Jayadi nggak perlu lagi datangi ke Cempaka, nggak perlu lagi datang ke Nyangga. Pak Jayadi cukup main telepon aja, Pak Said, gimana SMP 10 sudah belum? Mohon Pak, dicek Pak SMP 10 linknya seperti ini. Oh ya sudah 100%. Kalau menjadi pembelajar, tidak ada hal yang tidak mungkin dipelajari. Karena apa? Di situ ada kemauan, mau belajar. Dan teman-teman di sini luar biasa. Saya justru sangat beruntung ditempatkan di SMP 10. Kenapa saya beruntung? Saya mendapatkan motor-motor yang luar biasa. Saya mendapatkan gerbong-gerbong yang siap berpacu, tergantung masinisnya. Saya selaku masinis, saya mendapatkan gerbong-gerbong di depan saya itu yang luar biasa. Mau saya ajak laju-laju, mau saya ajak lambat-lambat, tapi yang tidak mau keluar dari zona nyaman, saya takut gerbong yang paling belakang terseret. Saya nggak inginkan seperti itu. Mari kita bersama-sama belajar. Jangan katakan aku nggak bisa Pak, aku gaptek Pak. Tidak ada ilmu yang tidak bisa dipelajari Bapak Ibu. Semua ilmu bisa dipelajari. Tugas saya sebagai alumni GB atau guru penggerak yaitu memotivasi Bapak Ibu menggerakkan dalam setiap kemajuan kegiatan belajar mengajar. Salah satunya yaitu rombongan belajar ini. Itu salah satu faktor kenapa rombongan belajar kongres belajar kita bentuk untuk up to date keilmuan, kompetensi Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kita tertinggal. Seperti yang dulu pernah saya sampaikan dalam rapat sebelumnya, kita ini sekolah senior Pak, kita ini sekolah senior Ibu, tapi justru kita tertinggal beberapa langkah dengan sekolah-sekolah junior kita. SMP 14 jauh dari sekolah kita sebenarnya, tapi melesat cepat menjadi
rujukan dari beberapa sekolah di Banjarbaru dan rujukan dari sekolah-sekolah se-Kalimantan Selatan, bahkan di luar provinsi. Iya Pak, karena sekolah penggerak. Justru itu kita yang selama ini jauh berdiri, kenapa kita nggak memperberat? Kenapa kita masih berkecimpung di zonanya? Ayo Bapak Ibu, mulai hari ini, detik ini, dengan terbentuknya komunitas belajar, kita bisa, karena kita bersama, tidak ada yang meninggalkan. Saya merasa berterima kasih dengan Bapak Ibu guru yang luar biasa saat ini yang mau membantu menggerakkan gerbong-gerbong SMP 10 nanti. Saya sangat beruntung sekali memiliki Bapak Ibu guru yang luar biasa. Jadi mulai sekarang tidak ada kata tidak bisa, tapi aku mau belajar. Karena aku mau belajar, aku pasti bisa. Saya rasa Bismillahirrahmanirrahim. Izin Pak, izin. Terima kasih sekali lagi ucapkan karena Bapak Pengawas Pak Jayadi, Pak Jahid, Wakasek Kurikulum telah memberikan kepercayaan kepada Ulun untuk menjadi ketua komunitas. Intinya Ulun di komunitas kita di sini bisa berjalan dengan kepercayaan sendiri terusnya pian dulunya. Jadi Ulun semoga kerjasama kita ke depan terjalin bagus, jadi berjalan komunitasnya bagus, kerjasama bagus, budayanya aman, nyaman dulu yang utamakan dulu, intinya bismillah kita awal. Ya udah, walaupun tuntutannya ke depan jangan berpikir nyari dulu, tuntutannya ke depan insya Allah jangan aja gue sudah lihat potensi-potensi yang bisa sehari awal dua yang mulai aksi baik. Kenapa cuma ada tahu aja bahwa itu adalah aksi yang kita lakukan. Oke, yang pertama belum paparkan dulu apa itu komunitas belajar, walaupun tadi sudah dijelaskan. Jadi intinya belum ada menjelaskan lagi seonyong-onyong kenapa komunitas ada. Bolehkah kita ada umpat? Sudah dijelaskan oleh Pak Jahid, kemudian Pak Jayadi. Intinya wajib Bapak Ibu. Kemarin mungkin kagak apa tahun kemarin karena kita belum IKM. Jadi komunitas belajar ini adalah kewajiban implementasi kurikulum merdeka selain kita P5. P5 kan kita sudah. Nah yang selanjutnya yang kita lakukan adalah guru-gurunya ada komunitas belajar. Yang mana komunitas ini nanti akan menjelaskan beberapa next kurangi. Agenda yang membagikan hari ini adalah yang pertama, apa itu komunitas biar kita tahu dulu bahwa apaan karena kita itu Bapak tadi 2 kali seminggu. Nah, jadi biar tahu itu dulu. Selanjutnya kemudian 3 jenis komunitas, apa yang kita lakukan dalam komunitas belajar, bagaimana kemudian kita membuat keyakinan komunitas itu yang paling penting karena biar kita komunitas kita dibuai ibaratnya tuh melindungi guru. Jadi kita nyaman insya Allah ada bullying di dalam karena kita wajib kayak ulun di muka hari ini. Kena berbagi tadi loh Pak. Hari ini kenapa ulun duluan berbagi karena ketua tadi ya udah mencontohkan. Nanti minggu depannya siapa? Nanti yang berbagi. Habis berbagi refleksi. Jadi intinya kayak lesson tadi kita bahari, tapi ada di kelas berbagi di sini. Apa yang dibagikan? Yang aksi baik tadi, yang baik tadi. Nah itu. Yang selanjutnya adalah penentuan jadwal kegiatan komunitas. Tadi Bapak sudah menyetujui 2 kali seminggu, malah nanti memberikan ke forum lagi karena semuanya ini 2 kali sebulan, maksudnya 2 kali seminggu ya, 2 kali sebulan. Tangan ke samping, burung terbang.
lebih bisa dari pihak kada. Ulun belajar juga karena ini kan tadi judulnya kita berbagi praktik baik. Jadi di sini ulun sudah ada mendapatkan aksi baik mengenai kolaborasi berbagi praktek baik. Di sini kolaborasi ulun dengan Ibu Jasin. Ya. Oke, next Ibu Jasin. Ya, pertama kita dulu akan membahas mengenai budaya positif. Nanti budaya positif di sini pula yang pertama nanti mengenai ya, ini pengertian budaya positif dulu lah. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Oke, lanjut Bu Justin. Next dulu. Oke, jadi di sini untuk budaya positif nanti yang akan dipaparkan ada 3. Yang pertama dulu 5 posisi kontrol guru, kemudian nanti ada segitiga institusi dan nanti akan ditutup dengan pemaparan oleh Ibu Justin mengenai masih tadi keyakinan kelas pula. Oke, lanjut Bu. Ya, 5 posisi kontrol, kemudian 5 posisi kontrol itu di dalamnya ada penghukum, kemudian yang kedua pembuat rasa bersalah, kemudian 5 posisi kontrol sebagai teman, kemudian 5 posisi kontrol sebagai pemantau dan terakhir sebagai manajer. Nanti untuk penerapannya ini nanti tergantung situasi dan kondisi, tapi yang idealnya nanti akan menggunakan posisi kontrol yang manajer, itu yang lebih ideal. Ya, lanjut Bu. Oke, yang pertama untuk penghukum dulu, bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Penghukum itu biasanya kita pasti dengan nada suara tinggi, ya Bu. Ya, kita menghukum murid itu pasti dengan nada suara tinggi, kemudian bahasa tubuh, mata melotot atau mencelengi. Kita pasti mencelengi murid kemudian jadi menunjuk itu atau menghakimi. Biasanya kita tuh paling sering itu menggunakan posisi penghukum, ya kayak yang kita gunakan saat ini. Itu biasanya posisi penghukum yang lebih dominan. Nah, setelah apa yang ulun pelajari, itu ya itu pelan-pelan kalau bisa diubah. Jadi nanti yang posisi yang ideal itu dimintanya nanti posisi yang manajer. Biasanya untuk penghukum ini ulun gitu banyak yang melakukannya, menulis astagfirullah misalnya sampai 100 kali. Itu banyak yang dilakukan. Kemudian keliling lapangan bisa juga. Nah, jadi kalau bisa itu sedikit demi sedikit dikurangi lah. Pakai yang kedua itu ada membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Habis itu bersalah dan rendah diri. Membuat rasa bersalah itu nada suara mengelas. Habis itu bahasa tubuhnya pada ya lesu. Ini nah contohnya udah kata-katanya jadi ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Habis itu beberapa kali sudah ibu padahi. Nah, itu salah satu contoh kata-kata yang untuk membuat rasa bersalah, baik. Ya. Iya, kalau bisa tuh dikurangi lagi, nanti ada dua pemungkasnya juga manajer tuh nanti pakai. Kemudian yang ketiga, posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru biasanya negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Kalau posisi teman itu biasanya ya kita dengan anak lah. Biasanya anak-anak bagaimana tuh ada lupa kepala sekolah karena kayak ibu disalki. Nah, itu contoh dari kata-kata yang ini yang posisi teman nih. Ya, salah satu contohnya. Kemudian di sini ada apa yuk ada mencatat. Nah, ingat kakak ini selama ini ibu sudah membantu Pian, tolong Pian pulang bantu ibu. Nah, itu salah satu contoh dari kita melakukan posisi kontrol terhadap anak, itu salah satu
kasih. Makin cepat, makin baik kita menikah. Yang terakhir di sini adalah posisi manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Habis itu manajer ini nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, kemudian mendekat pada murid. Di sini ada video pula, kita tonton dulu sebentar video mengenai penerapan posisi kontrol. Kita lihat video dulu sebentar. Subjeknya ada, sindirnya ada, ruangannya ada. Ya, sedikit enggak. Silakan. Oke. Nah, tadi ulun kada ide lah Bu Justin yang udah mulai video is breaking tadi kan banyak tuh di TikTok. Ambil aja apa orang salah enggak ada salah. Ambil modifikasi atau langsung dipraktekkan boleh, ambil yang pede ulun kada pede. Nah, Ibu Neni itu makanya ulun idenya udah lihat TikTok sindir kan sore-sore jalan berjual like pede bejoget ulun kada awak kalah sawak ulun. Jadi terserah, boleh. Ketika nanya Bu Justin itu terserah. Intinya kita ada 3. Jadi ice breaking ya tinggal judulnya aja lagi kita modifikasi. Bagaimana mengatasi anak ngantuk di jam siang. Metodenya Ibu Neni memberikan ice breaking yang menarik. Sudah selesai. Oke, siapa lagi banyak kena Bistina ini bisa kesahkan lagi banyak aja kesahnya. Ibu Atul, nah si dia sudah menang guru bergerak di sini menang ini guru bergerak angkatan 11 katanya soal betul lah. Oke. Ika waktu juga Ibu Atul kamu kan bisa dilajari lagi di sini. Ibu Lisna banyak potensi Ibu Lisna. MG secara matematika, sini pembiasaan setiap pagi itu luar biasa. Program-program sini sampaikannya pembiasaan pembentukan karakter religius yang ada di SMP 10. Latar belakangnya cari di mana Bu? Cari di Google gue copy paste aja. Habis itu actionnya ini apa ya? Biar anak refleksinya tak punya karena anak bagaimana perasaan setelah melakukan praktek ini udah tutup penelitian aksi baliknya. Jadi intinya nyaman aja. Yang penting kita ada idenya. Kemudian mengingat apakah pernah mengalami tantangan saat menjalankan tugas dan bagaimana cara mengatasinya, inilah yang biasanya di kelas sebagai video pembelajaran. Harapan umum kita nanti 1 bulan ke depan atau 2 bulan ke depan aksi baiknya sudah di kelas. Next. Sekarang tadi ada idenya, ini ada sudah kayak ide masing-masing di kantong loh. Di otak ada sudah. Yang pertama ini aksi baik ulang menyuruh kita untuk berbincang, bercerita atau menarasikan praktek kita yang kita lakukan. Jadi ini analoginya gue mari sholat tuh supaya ingat. Jadi yang kita biasakan tuh apa? Ada strukturnya, ada panduannya. Yang menurut ulun ambil 2 bukti kerja yang nyaman supaya kita mulai ada panjang. Yang pertama adalah nanti pian di slide cerita pian atau di ketikan pian ceritakan masalah atau identifikasi masalah terserah. Contoh misalnya nanti sampaikan masalah kita keyakinan kelas atau Ibu Lili kenapa tentang kebiasaan. Pokoknya ini pian mengesahkan masalah. Belum nggak bisa ujian ini bertesah. Chat GBT ada chat GBT ulah gampang narasi tentang anak-anak ini udah pengertian anak-anak siapa. Jadi banyak cara. Selanjutnya di slide kedua pian bisa menceritakan tentang apa itu bagasinya refleksi untuk mencari akar masalah. Jadi masalah ini terjadi gara-gara apa? Ini anak ini kadang melakukan ini nanti seperti itu. Tapi ini yang nanti karena contohnya video YouTube yang tampilkan. Selanjutnya solusi, cari solusinya. Solusi ini boleh 1, boleh
boleh buat terserah pian. Karena solusi gak ada apa-apa, makanya gue gak ada apa masalah. Menurut pian solusi yang cocok di saat ini lawan murid pian, lawan kelas pian, lawan masalah pian ini. Udah, tulisan padahalkan aja. Kemudian lakukan aksinya. Kisahkan aksinya. Oh, ini dilakukan ice breaking misalnya di kelas 7A pada pembelajaran siang jam bulan ini. Tampilkan gue yang dilakukan inilah nanti yang di actionnya. Kemudian tulis. Karena beraksi baik ini harus ditulis kemudian dibagikan. Ini cara mari kita sholat supaya ingat masalah, refleksi, solusi, lakukan, tulis. Jadi itu isinya. Next, Belinda. Selanjutnya, ini gratisnya supaya pian kawan ide tadi. Jadi nanti ini lu sebarkan dua, pian kawan enak masalahnya tulis aja. Itu contohnya. Konsentrasi minat belajar siswa kelas 7A, mata pelajaran PKN, jam ke-7-8 rendah. Titik dari mana ini mana kan? Tuh slide pertama misalnya dengan presentasi. Nah, refleksinya apa? Yang ini lu gambaran supaya kita solusi itu kayak apa gerak. Lakukan tuh kayak apa gerak. Tulis itu kayak apa gerak. Jadi ini, itu titik kata-katanya. Jadi intinya seperti itu. Next, bisa-bisa aja lah, jadi belum berapa. Nah, sekarang yang kedua adalah metode yang menurut lu yang nyaman juga, metode STAR. Lebih mudah lagi daripada mari sholat tadi menurut ulun. Menggunakan STAR tuh pian mengesahkan situasinya. Habis itu kesahkan tantangan yang saat pian melakukan aksi baik ini. Kesahkan cerita aksinya apa aja pian. Habis itu refleksi sudah selesai. Paling nyaman ini Pak Prasa ulun. Contoh misalnya pembelajaran 7A pelajaran IPA nih pasti ribut terus, kadang mau ada anak yang tidur, ada anak menyontek terus situasi. Tantangannya adalah jelaskan kan ini aksinya ulun akan membawa belajar 7A dengan metode menggunakan HP atau metode menggunakan puisi besar yang dengan kelas. Habis itu refleksi dan dampaknya takut nih hasil anak tuh kayak apa, wawancara anaknya buat di video kayak makanya Ronald Rahmi orang menyuruh anak bukan daerah. Perasaan anak setelah kita bawa ini apa? Aduh bapak ungkapkan kedusuk yang bawa anak narasinya kayak kata serainya. Ada yang salah pokoknya yang penting kita coba dulu supaya kita tahu itu. Sudah jadikan satu jadi baik, praktik baik. Menggunakan metode STAR. Intinya kita pian berkesah pakai video, berkesah pakai PowerPoint, berkesah pakai PDF, diketik. Ini adalah tuntunannya apa yang pian kesahkan. You understand? Insya Allah bisa. Lanjut, next Belinda. Ini cuma kata-katanya bila situasi itu kata-kata di bawah yang halus-halus cingit-cingit tuh kata-kata yang ibarat tuh kalimat-kalimat pembuka saat pian di presentasi. Next aja Belinda. Oke. Sebuah cerita adalah menggambarkan apa yang terjadi. Sebuah cerita yang bagus membantu Anda melihat apa yang terjadi. Tetapi sebuah cerita yang hebat membantu Anda merasakan apa yang terjadi. Maunya ulun-ulun buhan pian berbagilah cerita yang ketiga. Karena bila cerita yang hebat tuh insya Allah orang yang mendengarkan gue akan terbentuk hatinya. Terima kasih tepuk tangan dulu untuk semuanya. Kayak video. Jadi di sini harus sajikan ketiganya. Jadi pian terserah milih yang mana. Next berarti. Oke. Yang pertama biar tahu dulu praktik baik bendera. Ayo yang dikurangi itu. Habis itu kita bagikan ke akun belajar ini aksi restitusi. Itu yang paling penting karena kita guru diharapkan karena ke anak ada posisi menghukum. Di situ akan ulun paparkan keyakinan kelas, habis itu ulun sampaikan cara mengulangnya. Yang enak membagikan tempelnya
Jadi kita Agustus itu aksi baik yang adalah keyakinan kelas. Yang wali kelas, yang ada wali kelas tadi solusinya yang tadi anak video, cara ada anak cara me-WA guru, pokoknya banyak itu buat cari ya di YouTube banyak banget buat cari yang sesuai passion pian. Nah, untuk wali kelas tema yang Agustus bulan kita sama semuanya bikin keyakinan kelas. Cara melaporkannya sudah ada ulun. Jadi sebut ini sudah sama ulun ada situ ini cari keyakinan kelas di Canva. Ulun sama. Jadi pian mukanya, dalamnya, narasinya, latar belakangnya, tujuannya itunya masih diubah. Sama lo keyakinan kelas tuh. Nah, sama. Habis itu yang diubah apa? Aksinya. Muha pian, anak pian, gambar pian, video. Karena pian esok berarti berfoto, anak bujurang lakukan ada bapak, tapi tuntutan ulun kena bakalan harapan ulun lawan bapak pian misi bukan hanya guru penggerak atau Jepang yang bisi keyakinan kelas, tetapi semua guru wali kelas di SMP 10 ini adalah target kita para punya keyakinan kelas dengan praktik baik ini nanti kita cetak buaya yang kayak di kelas ulun adalah keyakinan kelas tuh 15.000 jatuh baik itu kita cetak itu aksi baik yang luar biasa nomor wahid buaya kenapa itu buaya mencerminkan budaya positif itu yang paling penting. Apa itu budaya positif? Karena Ibu Rami yang akan menjelaskan. Tepuk tangan dulu. Karena sekarang yang paling penting adalah buaya kita budaya positif. Kita merdeka belajar, anaknya sudah pembelajaran kita sudah berpesan pada guru, komunitas belajar sudah ada, kepala sekolah sudah bergerak, beberapa guru sudah bergerak. Yang paling nomor selanjutnya harus kita ciptakan adalah malah membuat budaya positif. Itu yang paling urgent sekarang. Karena kita ada akan tercapai cita-cita kita ini kalau budaya positif kita ada. Sebelum belum mengajari, Yadi mengajari dan kita Yadi dulu. Tapi lu sampaikan dulu di YouTube. Oke, sambil duduklah, kenalin juga ada tamu. Anunya. Jangan double ya, ingati nyaring-nyaring supaya kawan tahu kayak apa tahu. Yang aku nulis inilah yang rancak keluaran aku nulis kuah sini. Berarti kamu jangan nulis keluaran lagi. Jadi kayak apa nih supaya makhluk pian nih kada itu. Oh aku nulis inilah. Tuh. Yang hendak nempel bekuciak jadi kawannya kada tempel lagi. Tuh, jangan takut salah kada apa-apa. Tulis lagi ya, Bu? Tulis lagi, lihati apalah yang belum ditulis kawan atau nunggu dulu terserah. Boleh baca ampun kawan tuh. Yang hijau tuh. Hijau ini apa hijau tuh? Hijau mana? Hijau lah, Bang. Hijau kan? Hijau mana? Tinggal warna pink jadi. Boleh dilihat apa yang tertinggal, apa yang terpuruk. Oh ini kenapa jadi diandak sini? Ini harusnya kelompoknya sini. Boleh diskusikan lawan kawannya.
Ini cara metodenya. Hasilnya nanti terserah Bu Pian. Bisa pakai presentasi di Canva, bisa pakai video, atau bisa pakai PDF. Jadi up to you, yang mana Bu Justin, terserah Pian. Sukanya nulis, pakai narasi cerita di PDF. Sukanya presentasi, ada petunjuk nulis yang panjang. Di dalam aksi nyata, disitulah ada praktik baik anaknya Bu Ayu. Jadi tetapi bedanya adalah kalau aksi nyata itu adalah hasil apabila kita mempelajari suatu metode dulu pembelajaran, kayak kita di PMM ya ada. Kalau di PMM itu namanya aksi nyata. Kenapa? Karena kita belajar modul dulu. Yang kita upload itu namanya aksi nyata. Positif yang kedua adalah mengenai segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi di sini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini segitiga restitusi ada 3 bagian. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Yang pertama dulu mengenai menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Yang pertama berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi yang kedua menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Lanjut lagi yang kedua adalah validasi. Kemudian cara mengatakan kalimat untuk menstabilkan identitas. Contohnya adalah berbuat salah itu namanya karena papa. Habis itu tidak ada manusia yang sempurna. Nah, itu salah satu contoh dari cara kita penyampaian kalimat untuk tahapan yang menstabilkan identitas ini. Kemudian juga saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Habis itu kita bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi di situ adalah contoh-contoh dari kalimat yang kita ucapkan untuk tahapan untuk menstabilkan identitas. Yang kedua, ya validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang kedua, guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Kemudian cara mengatakan kalimat untuk validasi tindakan yang salah adalah padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari dia, ya tapi kan ibaratnya dia tidak melakukan yang lebih buruk lagi. Habis itu yang kedua lagi, kamu pasti punya alasan. Nah, jadi kita tanya alasan kenapa jadi misalnya dia datang terlambat, kenapa jadi misalnya kesalahannya itu mencontek, kenapa jadi dia itu mencontek. Jadi kita tanya alasan apa, kenapa jadi sampai melakukan kesalahan seperti itu. Lanjut, yang sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Yang kedua, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kemudian contoh kalimat. Ya, contoh kalimat untuk menanyakan keyakinan. Habis itu kita kan sudah mempunyai keyakinan keyakinan sekolah, misalnya tidak boleh datang terlambat. Berarti kan kita tahu murid itu berarti kalau misalnya datang terlambat itu sudah melanggar keyakinan sekolah. Jadi kita bisa tanyakan ke anak apa keyakinan sekolah atau keyakinan apa yang sudah dilanggar oleh anak itu. Ya, lanjut di sini. Ya, kasus satu kemarin ulun yang mau video kedua ya ulun disupan gimana video ulun nih. Video yang kasus satu itu mengenai apa Bu? Nah, Kanti seorang siswa kelas 9 datang terlambat ke sekolah saat jam pelajaran dimulai. Jadi di sini ulun mencoba untuk membuat yang segitiga restitusi tadi Bu Ai yang sesuai yang sudah dipaparkan sebelumnya tadi. Nah, jadi ini contohnya yang aksi yang ulun olah di kelas yang bisa dilihat. Ya, ada videonya. Nah, ulun itu skenario
bukan ini yang ini si Kampi. Habis itu Kampi kasus nomor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Justina, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 10 Banjarbaru. Pada modul 1.4 ini, saya dibimbing oleh fasilitator saya Ibu Hajah Aryani MPD PAUD dan pengajar praktik saya adalah Titik Prihatin SPD SD. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas modul 1.4.A.6 demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan dalam segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Tahap menstabilkan identitas yang pertama adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua adalah menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Tahap kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang pertama adalah berdasarkan prinsip setiap individu berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulasi respon menjadi proaktif dan mengenali serta mengakui kebutuhan murid. Yang ketiga, memperbaiki hubungan murid. Tahap yang terakhir adalah langkah pertama adalah murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intuitif. Yang kedua adalah mampu mengaitkan keyakinan dengan kesalahan atau tindakan yang telah murid lakukan. Apa yang mau dia bicarakan bersama teman? Membicarakan bagaimana konsep gaul untuk kelompok SMP Bu. Yang Aulia bicarakan bagus, tapi itu adalah Kasus pertama, Aulia terburu-buru melintasi lorong sekolah menuju ruang kelas setelah istirahat. Ia menyadari bahwa ia sudah terlambat. Sebagai langkah awal dalam menghadapi konsekuensi keterlambatan tersebut, Aulia merasa perlu untuk segera memberikan penjelasan kepada dampak dari keterlambatan Aulia masuk ke kelas tadi bagi Aulia sendiri, bagi teman-teman maupun bagi yang berlangsungnya pembelajaran tadi. Kira-kira apa yang Aulia rasakan? Tadi merasa begitu cemas karena ketinggalan informasi dan mengganggu teman dan ulun takut mengganggu teman pas ulun masuk. Bagus dong, Aulia sudah paham. Sekarang Ibu mau Aulia lakukan adalah untuk membayar kerugian-kerugian yang Aulia sebabkan tadi. Kira-kira Aulia solusinya apa? Ulun akan lebih disiplin dalam menjemput dan menjadi tidak akan mengalami kesalahan tersebut. Ulun akan berbicara dengan teman untuk minta maaf dan bertanya ada tugas apa saja saat belum meminta dulu. Oke, bagus. Berarti solusinya Aulia tadi udah menurut Ibu udah bagus. Intinya Aulia sudah membayar kompensasi yang Aulia tinggalkan 20 menit tadi. Sekarang setelah Aulia mengenali tadi bagaimana, Ibu mau tahu bagaimana perasaan Aulia setelah mengidentifikasi dan mencari solusi yang Aulia lakukan tadi. Perasaan Aulia bagaimana sekarang? Ulun merasa malu karena melakukan kesalahan itu. Ulun pasti akan bertanya dan meminta maaf kepada teman. Oke. Untuk keterlambatan kali ini kita ambil sebagai pelajaran. Maunya Ibu nanti ke depannya Aulia lebih bisa disiplin dan lebih bisa mematuhi peraturan lagi. Dan mau Ibu jangan diulangi lagi. Jadi kita mengangkatkan waktu diskusinya jangan sampai mengambil yang pelajaran Aulia. Terima kasih. Jangan diulangi lagi ya. Silahkan kembali ke tempat duduk. Terima kasih. Ya.
Selamat pagi Lina. Oke, Ibu mau bicara dengan Lina hari ini karena Ibu dapat laporan nih dari teman-teman kelas 7A. Katanya Lina sering tidak melakukan piket kelas. Apakah Lina tahu? Apakah emang Lina tahu atau emang Lina sadar Lina emang tidak melakukan piket kelas nih? Ya benar Bu. Oh benar. Ibu mau siswa di kelas 7A ini semuanya berkontribusi dalam melakukan piket kelas sesuai jadwal kita sepakati. Karena apabila Lina tidak melakukan piket kelas berarti Lina melanggar keyakinan yang sudah kita miliki atau yang kita sepakati. Nah, kira-kira untuk kenapa sih Lina melanggar atau tidak melakukan piket kelas, Lina sadar nggak? Tidak tahu kenapa Bu. Saya tidak menyukai dengan menyapu atau mempel lantai. Oh, Lina tidak suka menyapu dan mempel lantai. Ibu mengerti bahwa tidak semua anak suka dengan piket kelas. Namun, sebagai anggota kelas Lina, sebagai siswa 7A, kita harus berkontribusi atau ikut tanggung jawab di kelas. Karena supaya di kelas-kelas 7A itu kita lancar, operasionalnya lancar, mendukung. Nah, kira-kira Ibu mau tanya nih, supaya Lina termotivasi untuk melakukan piket kelas tuh apa yang Lina lakukan? Ya baik Bu, saya siap siaga dengan menghapus papan tulis dan menyiram tanaman dan mengangkat piring. Oh, itu opsi lain Lina. Jadi Lina tidak suka nyapu, jadi piketnya Lina menyapu, menaruh habis itu siap siaga Menghapus papan tulis. Oke, jadi opsi yang pilihan yang baik ya. Jadi intinya Lina tetap berkontribusi piket kelas tapi dengan melakukan yang tadi, yang Lina sebutkan tadi. Karena Lina tidak suka dengan menyapu. Intinya Lina, Ibu harapkan nanti ke depannya kita sebagai warga 7A tetap melakukan tanggung jawab karena sesuai dengan keyakinan yang kelas kita. Oke, terima kasih. Mau ke depannya adalah kalau ada apa-apa di kelas, apa yang tidak Lina suka, bisa bicara dengan teman-teman di kelas, melakukan circle, atau bicara dengan ibu di kantor mengenai perasaan Lina, apa yang tidak Lina suka, atau apa yang Lina mau lakukan, supaya Lina tetap ada tanggung jawab sebagai anggota atau sebagai siswa di kelas 7A, supaya Lina tidak melanggar lagi. Bisa Lina lakukan? Bisa. Oke, terima kasih. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmi. Saya dari kelas 9B dari SMP 10 Banjarbaru. Perasaan saya setelah praktek penyelesaian masalah adalah saya bisa tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah dan memberikan contoh yang baik kepada teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawara. Saya dari kelas 7A di SMP 10 Banjarbaru. Perasaan saya setelah melakukan praktek restitusi dengan Bu Justin senang dan bisa mengatasi masalah seperti tidak pikir dan merasa sadar bahwa diri kita tidak mau pikir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmi. Saya dari kelas 9B dari SMP 10 Banjarbaru. Perasaan saya setelah praktek penyelesaian masalah adalah saya bisa tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah dan memberikan contoh yang baik kepada teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawara. Saya dari kelas 7A di SMP 10 Banjarbaru. Perasaan saya setelah melakukan praktek restitusi dengan Bu Justin senang dan bisa mengatasi masalah seperti tidak pikir dan merasa sadar bahwa diri kita tidak mau pikir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tahu kenapa ibu panggil? Tahu Bu, karena saya datang terlambat. Kanti jam berapa berangkat ke sekolah? Jam 7.30 Bu. Oh, kira-kira kalau Kanti berangkat jam 7.30, terus kita masuknya di sini jam 7.30, menurut Kanti sudah datang tepat waktu? Tidak Bu. Oh, manusiawi Kanti. Kita sebagai manusia itu pernah melakukan kesalahan. Di sini ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi ibu mencari solusi bagaimana nanti ke depannya Kanti supaya tidak terlambat datang lagi. Ibu pastinya tahu Kanti punya alasan kenapa sampai Kanti itu datang terlambat. Bangun kesiangan Bu. Kenapa Kanti jadi sampai bangun kesiangan? Saya tidur larut malam Bu karena bermain HP. Oh, jadi Kanti bangun kesiangan karena tidurnya larut malam, terus karena bermain HP ya? Iya. Oh ya. Kemudian apakah datang terlambat itu merupakan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, saya telah melanggar keyakinan kelas Bu. Ya, menurut Kanti keyakinan kelas apa yang sudah Kanti langgar? Melanggar disiplin Bu. Menurut Kanti apa yang akan Kanti lakukan supaya tidak melanggar keyakinan kelas lagi? Tidur lebih awal dan menyalakan alarm Bu. Ya, kira-kira Kanti kapan akan memulainya? Mulai malam ini Bu. Ya, Kanti sudah berusaha untuk bangun lebih awal supaya tidak terlambat lagi. Ibu doakan semoga kedepannya Kanti akan lebih baik lagi, tidak melanggar disiplin lagi. Saya tahu kenapa ibu panggil. Tidak tahu Bu. Nah, tadi pas waktu ulangan, ibu lihat Yasmin mencontek, betul tidak? Betul. Menurut Yasmin mencontek itu perbuatan yang bagaimana? Menurut saya itu perbuatan yang buruk sih Bu. Ya, Yasmin, mencontek itu adalah perbuatan yang buruk ya. Nah, di sini ibu tidak mencari siapa yang salah. Ibu di sini mencari solusi supaya bagaimana nanti Yasmin kedepannya tidak mencontek lagi. Setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Jadi kenapa kira-kira jadi Yasmin sampai mencontek? Saya mencontek karena dari malam saya lupa belajar Bu. Oh, jadi karena tidak belajar, jadi Yasmin mencontek ya? Iya. Yasmin masih ingat apa keyakinan kelas kita yang kira-kira Yasmin langgar ini apa? Jujur Bu. Oh, berarti Yasmin sudah tidak jujur ya karena mencontek ya? Supaya tidak mencontek lagi, kira-kira apa yang Yasmin lakukan? Mulai hari ini saya akan belajar lebih Oh, iya. Supaya tidak mencontek lagi berarti Yasmin harus belajar lebih giat. Kapan kira-kira Yasmin mau berubah untuk belajar lebih giat? Mulai hari ini. Oke, jadi mulai hari ini Yasmin berusaha mempunyai niat untuk belajar lebih giat supaya tidak mengulangi perbuatan yang tidak baik lagi. Ibu doakan dengan kedepannya itu Yasmin nilai-nilainya lebih bagus lagi. Ya, terima kasih Yasmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Bapak Ibu guru hebat yang luar biasa, saya akan memberikan pendapat saya tentang calon guru penggerak angkatan 9, Ibu Yustin dan Ibu Siti Bargiah. Keduanya adalah salah satu staf pengajar yang berada di SMP Negeri 10 Banjarbaru. Beliau tergabung dalam calon guru penggerak angkatan 9. Kami selaku kepala sekolah sangat mendukung kepada mereka berdua untuk mengikuti pendidikan sehingga semua akan kami dukung sepenuhnya, baik saya selaku kepala sekolah maupun seluruh
staf pengajar SMP 10 Banjarbaru memberi dukungan penuh. Bapak Ibu guru sekalian, keduanya seiring dengan proses pendidikan ini sudah mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Bagaimana menjadi seorang pemimpin pendidikan yang mengakomodir kebutuhan siswa, yang berpihak pada siswa. Beliau bisa mengembangkan 4 kompetensi. Yang pertama adalah mengembangkan diri, mengembangkan orang lain, dan itu sudah terlaksana dengan baik. Ibu Siti Bardiah, Ibu Justin sudah melakukan pengembangan diri terhadap kompetensinya, selalu up to date, dan membantu rekan-rekan di sekolah SMP Negeri 10 Banjarbaru untuk pengembangan kompetensinya juga, pengimplementasiannya. Yang kedua, mereka berdua memimpin proses kegiatan pembelajaran. Dalam beberapa waktu yang lalu, keduanya terlibat dalam kepemimpinan pelaksanaan P5 yang kebetulan mereka berdua selalu tampil ke depan untuk memberikan pemateri, memberikan pengarahan kepada rekan-rekan saat pelaksanaan P5. Yang ketiga, memimpin pengembangan sekolah. Luar biasa yang ini. Keduanya sangat mendukung dalam pengembangan sekolah, bagaimana mereka punya ide-ide, bagaimana mereka punya visi yang harus mereka implementasikan untuk mencapai visi misi sekolah. Mereka sudah mengembangkan budaya positif sehingga di lingkup keluarga besar SMP 10 Banjarbaru termotivasi untuk mengikuti apa yang mereka sampaikan. Budaya positif yang mereka sampaikan sungguh luar biasa, sehingga SMP 10 Banjarbaru selalu up to date dalam kemajuan, termasuk kemajuan teknologi. Untuk kompetensi yang keempat, memimpin manajemen sekolah, keduanya masih dalam taraf proses untuk belajar. Insya Allah hingga waktunya proses pendidikan berlangsung, insya Allah keduanya mampu mengembangkan 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru penggerak. Bu Justin, Ibu Siti Bardiah, selamat berproses, selalu menjadi pionir dalam perubahan pendidikan. Selamat berproses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Sindiar Sina Pradipta, SPD, selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 10 Banjarbaru, sekaligus rekan sejawat dari Ibu Justin dan Ibu Rahmi yang mengikuti calon guru penggerak. Di sini saya akan mengomentari hasil dari berbagi praktik baik yang dilakukan oleh Ibu Justin dan Ibu Rahmi, yaitu yang saya dapatkan adalah segitiga restitusi, kemudian 5 posisi kontrol guru, yaitu bahwa ada 1 posisi kontrol yang baik, yang lebih baik, yang paling baik adalah sebagai manajer. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana melakukan keyakinan kelas. Kemudian di sini saya juga sangat termotivasi untuk mengikuti dan akan mencoba nanti hasil dari yang disampaikan oleh Ibu Justin dan Ibu Rahmi. Terima kasih, itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.